Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi sama aku, Dewi SMD. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat semua ya. Nah, kali ini kita bakal ngelanjutin cerita horor misteri, Darah Persalinan Terakhir. Buat kalian yang suka dengan ceritanya, jangan lupa ya buat klik tombol like, subscribe, dan tulis komentar kalian di bawah. Share juga video ini ke teman-teman kalian biar makin ramai. Dukungan kalian berarti banget buat aku. Tanpa basa-basi lagi, yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Jangan nonton sendirian ya, karena bisa saja dia ada menemanimu nonton. Kamu bukan ibuku. Aulia mundur sambil memeluk perutnya sendiri. Tubuh gemetar hebat. Wanita itu yang wajahnya mirip Eram versi rusak menoleh perlahan. Lehernya berputar lebih dari 180 derajat. Seperti engsel boneka kayu yang dipaksa. Sementara tubuhnya tetap diam. Kaki tidak bergeser sedikit pun. Aulia, yang berdiri beberapa langkah di belakang dari sosok itu, langsung menjerit melengking saat mulut sosok itu tiba-tiba menyeringai lebar. Terlampau lebar. Sampai sisi bibirnya sobek seperti terbelah dua. Gigi-giginya hitam, penuh darah kental yang menetes ke lantai. Ah, Aulia, Erem. Ibu mertua Aulia tergopoh berlari menuju dapur. Astagfirullah, sosok wanita itu menoleh lagi. Kali ini tubuhnya bergerak namun kepalanya tertinggal menghadap arah awal. Tulang lehernya berbunyi krek-krek-krek seolah patah satu persatu. Di matanya tidak ada bola mata. Hanya rongga hitam kosong. Bu, ibu, tolong saya. Aulia memegangi perutnya yang menegang. Rasa sakit tiba-tiba menghantam. Seperti ada tangan dari dalam yang mendorong keras dada dan rahimnya. Erem yang awalnya ingin menolong, kini mundur perlahan karena sosok itu mulai bergerak. Melayang beberapa sentimeter dari lantai. Kain putih kumal yang dikenakannya berkibar meski ruangan tidak ada angin sama sekali. Erem mencengkera membeku. Kakinya gemetar. Aulia, mundur. Itu bukan orang. Sosok itu merunduk lambat, menatap Aulia yang merosot ke lantai sambil menggenggam perutnya. Suara lirih muncul dari sosok itu. Bukan seperti suara manusia, melainkan seperti dua suara bertumpuk. Suara perempuan dewasa dan tangisan bayi. Aku akan keluarkan dia. Aulia menjerit lagi. Kali ini lebih panjang. Jangan sentuh anakku. Erem berlari ke arah menantunya, menarik Aulia ke belakang. Namun saat Erem menyentuh tubuh Aulia, lantai di sekitar mereka bergetar. Seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah ubin. Gemuruh halus terdengar. Seperti desisan ribuan ular kecil. Aulia terjatuh di dekat dinding. Matanya terpaku pada langit-langit. Bu, lihat atas. Erem mengikuti arah telunjuk Aulia, dan ia membelalak. Di langit-langit, bayangan hitam melingkar seperti kabut pekat. Dari dalam kabut itu muncul bentuk-bentuk jari panjang, kurus. Kuku runcing yang merayap turun ke arah mereka. Erem spontan berteriak, Allahu Akbar, dan menarik Aulia ke belakang sofa. Sosok wanita menyeramkan itu tidak bergerak mengejar. Ia justru melengkungkan tubuhnya ke belakang. Seperti tulang punggungnya dibengkokkan, paksa hingga hampir membentuk. Huruf U terbalik. Kepalanya menyentuh lantai, namun tubuhnya tetap melayang. Lalu, lampu ruang tamu pecah sendiri. Gelap menyelimuti rumah sesaat sebelum lampu darurat menyala redup. Tiba-tiba sosok itu menghilang. Namun bukan berarti teror berhenti. Dari arah kamar Aulia, terdengar suara kecil, seperti bayi yang menangis. Suara yang seharusnya tidak mungkin terdengar, karena usia kandungan Aulia belum saatnya melahirkan. Aulia menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Bu, itu suara anakku. Aku dengar, dia menangis. Erem memeluk Aulia dengan panik. Tidak mungkin. Nak, tidak mungkin. Itu hanya ilusi. Tidak, Aulia meronta. Itu suara bayi. Suara dari dalam kamar saya. Ketiganya terpaku. Suara tangisan kecil itu tertahan, tercekat, lalu berubah seperti dicabik-cabik. Lele menggigil. Bu Erem, itu bukan suara bayi manusia. Erem memberanikan diri berdiri, mengambil pisau dapur yang tadi jatuh dari pinggangnya. Ia berjalan menuju kamar Aulia. Setiap langkah terdengar berat, seperti lantai menolak diinjak. Pintu kamar Aulia setengah terbuka. Suara tangis itu semakin jelas. Kini bercampur suara ketukan. Ketukan kecil seperti kuku menggores dinding. Erem mendorong pintu perlahan. Angin dingin menyambar keluar. Begitu dingin hingga embun tipis muncul di ujung jari-jari tangannya. Ruangan kosong. Lampu kamar berkedip-kedip. Ayunan bayi yang belum terpakai, karena bayi Aulia masih dalam kandungan, bergoyang pelan, sendiri, tanpa ada angin. Di atas ayunan itu, Erem ternganga. Aulia menutup mulutnya dengan dua tangan. Aulia pingsan tanpa sempat bersuara. Di atas ayunan,
terbaring baju bayi kecil, dan di atasnya terdapat sebuah boneka kain. Di sampingnya, 3 jarum panjang tertancap berdiri. Aulia, sadar nak. Astagfirullah. Ini santet. Siapa yang tega melakukan ini kepada menantuku? Di tengah rasa takut dan panik, Erem mencoba menghubungi Rama. Namun tidak bisa. Ponsel Rama mati sejak tadi siang. Ya Allah. Aku harus apa? Erem menangis sejadinya. Seumur hidup baru kali ini menyaksikan kengerian seperti itu. Erem mencoba membacakan ayat-ayat Al-Quran yang ia hafal, sambil membangunkan Aulia yang masih tidak sadarkan diri. Malam itu, teror berakhir sampai di situ. Namun siapa sangka kalau itu justru permulaan. Malah itu, Erem berada dalam ketakutan. Ia memeluk Aulia sambil menunggu pagi tiba.